Pandang kepada perbuatan dosa itu yang kita berdosa kepadanya adalah sama, yaitu Allah, maka janganlah memperkecil perbuatan dosa hatta ianya dosa yang kecil, karena dosanya tetap juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada di antara asbab seseorang itu dapat terhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, mari kita simak dan kita dengarkan bersama Habib Ali Zainal Abidin. Semoga nantinya apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak membuang masa, jom kita bersama dosa, yaitu dengan merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Seorang kalau dia ingin melakukan kesalahan, kalau ada CCTV, maka dia tak berani. Pasal apa? Dia kena tangkap, dia kena CCTV, dia report polisi. Itu baru hukuman yang boleh dilakukan di dunia. CCTV Allah Subhanahu wa taala bukan hanya tahu apa kita buat dari segi perbuatan fisikal, tapi isi hati tahu. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas yang mengawasi perbuatan dan gerakan kita. Maka dengan demikian seseorang akan merasa malu melakukan perbuatan kalau dilihat oleh orang lain, apatah lagi kalau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Ada orang kalau ingin melakukan perbuatan yang salah, dia menyorok. Apa sebab? Malu dilihat orang. Baliknya manusia itu malu dilihat orang, tak malu dilihat Allah Ta'ala. Yang berkuasa itu siapa? Allah kata manusia. Fahada titik pertemuan antara dosa kecil dan dosa besar. Adapun perbezaannya adalah dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum yang keras seperti zina, mencuri dan seterusnya. Maka dosa-dosa yang seperti ini tidak dapat diampunkan kecuali dengan bertaubat dan mengembalikan hak orang. Adapun dosa-dosa kecil dapat diampunkan dengan kita beristighfar ataupun dengan amal ibadah, sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti umrah, menghadiri sholat Jumat. Itu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tidak boleh dihapus dengan umrah, tapi mesti dengan bertaubat kepada Allah. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengetahuannya apa yang ada di atas muka bumi, apa yang ada di dalam bumi, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam perut ibu. Janin, kandungan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya jantina. Jantina sekarang dengan scanner orang boleh tahu. Tapi proses cara membentuk mata macam mana, telinga macam mana, tangan macam mana, sel-sel yang ada itu macam mana, darah boleh mengalir. Ayo subhanallah. Bayi berada dalam kandungan ibu dalam 9 bulan. Paham dong? Ibunya makan apel, makan durian, makan tembikar. Bayi pun juga yang itu bayi bukan buka mulut dia masuk itu saja, tidak. Itu makanan tidak masuk melalui mulutnya bayi. Ya subhanallah. Allah Subhanahu wa taala akan pusar di sini. Saluran makanan itu daripada ibu masuk melalui pusar, sambung dengan siapa yang letak itu, kilang mana yang buat itu. Makan sambal pedas pun juga, baby pun juga dapat rasa juga. Ya subhanallah. Tak terkesan pun apa saja yang dimakan oleh ibu. Disusun oleh Allah Subhanahu wa taala itu makanan, diproses entah dengan apa yang ada di dalam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang masuk dalam perut janin 9 bulan.
Lah buka mulut dia ada orang bagi suap. Siapa yang bagi makan kepada bebek? Siapa yang jaga? Siapa yang proses? Allah subhanahu wa ta'ala Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Fala tuzakku anfusakum. Kamu jangan sombong dengan memuji diri kamu sendiri. Jangan sanjung diri kamu sendiri. Yang terpuji Allah, yang tersanjung Allah, yang agung Allah, yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tuzakku anfusakum. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala seseorang memuji dirinya sendiri. Dilarang seseorang itu merasa ta'ajub. Baik itu orang ta'ajub dengan ilmunya, atau ta'ajub dengan keturunannya, atau ta'ajub dengan martabatnya, atau ta'ajub dengan pencapaiannya. Apa saja yang boleh menyebabkan seseorang itu bangga diri, maka yang demikian itu adalah dilarang. Fala tuzakku anfusakum. Walau bagaimanapun seseorang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dengan ilmunya, tapi dia tak boleh sombong dengan ilmu. Seseorang dianugerahkan oleh Allah kemuliaan dengan ibadahnya. Walau bagaimanapun dia tak boleh sombong dengan ibadahnya. Seseorang dimuliakan oleh Allah dengan kedudukan, martabat, bangsawan atau keturunan. Pada masa yang sama juga tak boleh dia bangga sombong dengan merendahkan keturunan orang lain atau bangsa orang lain. Jadi ilmu itu mulia. Orang yang berilmu mulia, tapi dia tak boleh merendahkan orang lain. Ibadah itu mulia, orang yang beribadah pun mulia, tapi jangan dia merendahkan ibadah orang lain. Bangsa itu satu kehormatan yang Allah beri kepada kita, dan kita bangga dengan bangsa yang Allah jadikan kita daripada bangsa tersebut, tapi tak boleh merendahkan bangsa orang lain. Dianugerahkan keturunan-keturunan tertentu, maka itu satu penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tak boleh merendahkan keturunan orang lain. Sehingga masalah nasab, masalah marga, masalah martabat, masalah ilmu, masalah ibadah yang semua ada kedudukan di sisi Allah, orang yang diberinya hendaklah menghargai pemberian itu dan gembira dengan pemberian itu, tapi jangan merendahkan orang lain. Saya punya ilmu lebih banyak daripada ilmu kamu. Sombong. Saya punya ibadah lagi hebat daripada ibadah kamu. Sombong. Walaupun ibadah itu mulia, walaupun ilmu itu mulia, tapi jangan rendahkan orang lain. Jangan melihat orang lain bodoh, kamu saja yang pandai. Saya keturunan daripada si fulan. Jangan rendahkan keturunan orang lain. Saya bermartabatkan dengan bangsawan golongan si fulan. Jangan rendahkan bangsa orang lain. Fahimtum? Walihada fala tuzakku anfusakum. Kamu jangan sanjung-sanjung diri kamu. Lalu kalau begitu kita tak boleh ke puji orang lain. Puji diri sendiri tak boleh. Kalau orang letakkan biografi, CV, bagi tahu belajar di university ini, dapat master dekat bidang ini, dapat nilai CGPA full markah, dapat penghargaan daripada luar negara, dapat ini, itu puji-puji diri sendiri, bolehkah? Dalam puji memuji, bila yang dipuji ingin dan mengharap untuk dipuji, maka yang demikian adalah yang dilarang untuk mengharapkan orang lain puji dirinya. Tapi bila orang ingin memuji karena orang itu layak dipuji, tanpa dia menuntut orang lain untuk memujinya,
maka itu silahkan saja untuk memuji kepada orang yang layak dipuji. Allah puji dalam Quran beberapa hambanya. Allah puji para anbiya. Ada yang dipuji dengan jujur, ada yang dipuji dengan menjaga sembahyang, ada yang dipuji dengan doanya. Allah Subhanahu wa taala puji sendiri kepada hambanya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi puji kepada sahabat-sahabatnya. Nabi puji Sayyidina Abu Bakar, Nabi puji Sayyidina Umar, Nabi puji Sayyidina Uthman, Nabi puji Sayyidina Ali. Dan belum sahabat-sahabat yang lain dipuji. Jadi yang betul puji boleh atau tak boleh. Pujian yang ada dua, pujian yang boleh dan pujian yang tak boleh. Apakah pujian yang tak boleh? Bila memuji orang yang tak ada sifat itu kepada orang itu. Contohnya ada orang dia kedekut. Kemudian ini dia orang yang sangat pemurah, padahal kedekut. Tak kena tempat. Ini adalah orang yang baik, padahal dia orang jahat. Ini dia adalah yang jujur, padahal dia pendusta. Ini orang yang amanah, padahal dia penipu. Jadi pujian itu tak kena kepada tempatnya. Maka ini pujian yang tidak boleh. Pujian yang tidak boleh adalah pujian yang menyebabkan orang yang dipuji boleh jadi riak dan sombong. Jangan puji. Olehada kata baginda Rasulullah, iyyakum wattamaduh. Hati-hati kamu daripada saling puji memuji. Nabi larang puji memuji, tapi Nabi sendiri puji. Saya katakan pujian ada dua, pujian yang boleh dan pujian yang tidak boleh. Pujian yang tidak boleh bila yang dipuji sombong. Bila yang dipuji menuntut untuk dipuji. Tapi pujian yang boleh adalah pujian yang untuk memberikan penghargaan kepada orang itu karena punya sifat yang layak untuk dipuji. Jujur, amanah, mudah untuk menolong orang lain, generous, pemurah, alim, ahli ibadah, istiqamah. Ini pujian-pujian yang yang layak untuk puji kepada orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Tapi tak boleh puji orang dengan sifat yang tidak baik. Ini orang yang sangat pendusta. Jangan dipuji macam itu. Apa? Karena membanggakan dan memuji dengan perkara yang batil. Memuji dengan kebatilan, pujiannya pun akan menjadi batil. Adapun pujian yang boleh adalah pujian yang tidak mengundang riya. Pujian yang memang ada pada orang itu daripada sifat-sifat yang mulia. Pujian yang orang itu kalau dipuji justru dia tak mahu dipuji. Oleh hadza baginda Rasulullah bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Kamu jangan sanjung saya seperti kaum Kristen sanjung kepada Nabi Isa. Kristen menyanjung Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Bukan bermakna di sini larang memuji kepada Nabi SAW. Yang dilarang kalau pujian itu salah dan batil. Paham dong? Bagi orang yang memuji. Iyyakum wattamaduh. Hati-hati kamu daripada puji memuji. Wafil hadits baginda Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu nampak orang puji kepada orang lain, lempar wajahnya dengan debu, katanya begitu. Maksudnya itu larangan yang kuat. Bila yang dipuji akan tergelincir kepada riya atau sombong, atau yang memuji tidak ikhlas. Puji kepada orang lain, tapi punya maksud. Ada udang di balik batu. Apa kata orang? Membodek. Dia bukan daripada hatinya. Dia puji, dia nak something. Itu pujian yang tidak ikhlas. Faham tom? Hada berkenaan dengan puji memuji. Nah. Wa qal fil hadis amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila lagin al-maddahin an nahthu fi wujuhihim at-turab.
kami diperintahkan oleh Rasulullah kalau nampak orang suka puji-puji yang membodek lah maksudnya, untuk melemparkan pada wajah mereka dengan debu. Tujuannya adalah menunjukkan pujian seperti itu adalah pujian yang mazmum, yang tercela. Ya, jadi ada dua jenis puji, memuji. Nah. La ilaha illallah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Sayyidina Abu Bakar, memuji Sayyidina Umar dengan sifat-sifat yang ada. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah yang Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Jadi yang memuji mesti ikhlas, yang dipuji itu hendaklah bertawadhu. Hendaklah semakin dipuji, semakinlah dia merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang Maha mengetahui kedudukan kita di sisi Allah hanya Allah. Bukanlah pujian kita kepada orang lain atau pujian orang kepada kita itu boleh menempatkan kita lebih daripada apa yang ditempatkan oleh Allah Ta'ala. Manusia hanya memuji melihat dari segi zahirnya. Oke, terima kasih telah menonton channel kami di Santri Kampung TV. Semoga ngaji bareng ini menjadi silaturahim yang berkelanjutan dan semoga bisa menambah ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang masalah keagamaan, dan kita selalu mengaji bersama Habib Ali Zainal Abidin. Semoga apa yang beliau sampaikan dari awal sampai akhir menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, menjadi bimbingan kita, langkah-langkah kita menjadi lebih baik dan lebih baik ke depannya. Cukup sekian saja dari kami. Mana kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang tidak batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.